Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqur rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hadir di majelis ilmu ini. Kita masih bisa melaksanakan ibadah di pagi hari ini, dan kita masih bisa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah Ta'ala limpahkan pada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap sunnahnya, kepada siapapun yang yakin akan sunnahnya, dan kepada siapapun yang mengamalkan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Para santri yang dirahmati Allah, marilah kita memohon di pagi hari ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu ilmu, agar Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu hikmah. Semoga dengan kita mengkaji di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kekuatan untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kelak kita dipertemukan oleh Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Para santri dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan kembali kajian daripada kajian kita, kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Kita akan lanjutkan pada pembahasan Al-Babul Awwal, bab yang pertama. Silahkan dibuka kitabnya di halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa ghayatul ilmi al-amal bihi. Tujuan daripada menuntut ilmu, intinya daripada menuntut ilmu itu, mempelajari ilmu itu, bukan untuk mendapatkan gelar, bukan untuk gaya-gayaan, tetapi apa di sini disebutkan al-amalu bihi, yaitu untuk diamalkan. Li'annahu, karena sesungguhnya, tamaratuhu, karena sesungguhnya buahnya ilmu adalah mengamalkannya. Ya. Wa faidatul umur, dan keutamaan juga dalam umur, wazadul akhirah, dan berbekal untuk akhirat. Faman zafira bihi sa'ada wa man fatahu khasara. Faman zafira, barang siapa yang memperoleh ilmu bihi, dengan ilmu tersebut, sa'ada, maka dia akan termasuk orang-orang yang bahagia, orang-orang yang senang.
Wa man fatahu, dan barang siapa yang meninggalkannya, barang siapa yang tidak memperolehnya, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Dalam nas pertama kita bisa lihat bahwa Hadratus Syekh Imam Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa buah dari ilmu itu adalah mengamalkan. Ada pepatah mengatakan bahwa al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu bagai al-ilmu bila amalin, ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Apakah pohon yang tak berbuah itu bermanfaat? Ada manfaatnya, tapi hanya sedikit. Beda dengan pohon yang memiliki buah, manfaatnya sangat banyak. Buahnya bisa dimakan, buahnya bisa dijual lagi. Ya. Barang siapa yang tadi memperolehnya, maka dia akan bahagia. Dan barang siapa yang tidak memperolehnya atau fatah itu hilang gitu ya, dia akan merugi. Kita lanjutkan ya. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang dua orang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahaduhuma 'abidun, yang satu orang yang abid, yang ahli ibadah. Wal akharu 'alimun, dan yang lainnya, yang keduanya orang yang alim, yang berilmu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul 'alimi 'alal 'abidi, keutamaan orang yang berilmu itu di atas keutamaan orang yang sering beribadah. Kafadli ala adnakum, sebagaimana keutamaanku melebihi keutamaan kalian semua. Apa maksudnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dan Tabrani? Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang berilmu senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang beribadah juga tidak dimuliakan? Ya, dimuliakan kalau beribadahnya sesuai dengan ilmunya. Kita lanjut ya. Wa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man salaka thariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi thariqan min turuqil jannah. Ada juga nas-nas yang lain. Man salaka thariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yatlubu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, salakallahu, maka Allah akan menempuhkan jalan tersebut min turuqil jannah, dari jalan-jalan surga. Waqat, ini sebuah keutamaan dari orang-orang yang berilmu, bahwa menempuh jalannya saja dari Bekasi menuju Karawang, ada yang dari mana lagi, dari Banten menuju Karawang, dari Garut menuju Karawang. Jika kita menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan bagaikan orang tersebut menempuh jalan menuju surga. Jadi semangat gitu. Jadi istilahnya ketika balik ke pesantren itu bukan aduh balik lagi ke pesantren, aduh. Tapi ini lihat hadisnya, bagaikan menuju jalan surga. Jadi semangat gitu ketika balik ke pesantren gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada hadis lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu ala kulli muslimin, terhadap muslim laki-laki, wa muslimatin, dan
Muslim perempuan ini. Masyhur hadisnya dan sudah kita sering kita ketahui. Wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in, dan orang yang mencari ilmu itu, orang yang mempelajari ilmu itu, yastaghfiru lahu, dia akan diberikan istighfar kullu syai'in, oleh segala sesuatu yang ada di jagat raya ini, hatta al-hut fil bahri, bahkan ikan-ikan yang ada di dalam lautan pun beristighfar terhadap orang yang sedang mempelajari ilmu. Insyaallah. Kita lanjut lagi ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada li talabil ilmi sallat alaihi al malaikatu wa burika lahu fi ma'ishatihi. Man ghada, barang siapa yang ghada bukan besok ya sinatnya. Barang siapa yang paginya menuntut ilmu, sallat alaihil malaikah, maka malaikat akan mendoakannya, wa burika lahu, dan memberkahinya, fi ma'isyatihi, dalam kehidupannya. Masya Allah, ini mengapa Imam Hasyim Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mencantumkan awal-awal itu dengan keutamaan-keutamaan dalam menuntut ilmu, keutamaan dalam mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, agar kita termotivasi, agar kita semangat ya. Walaupun hadis-hadisnya sudah masyhur sekali gitu. Kita lanjut ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Tabrani, Imam Tabrani dan Hakim. Apa hadisnya? Man ghada ilal masjid, barang siapa yang paginya pergi ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, tidak ada keinginan kecuali keinginannya an yata'allama khairan, untuk mempelajari kebaikan, au yu'allimahu, ataupun mengajarkannya. Kana lahu, maka baginya itu ka ajri hajjin tamin, bagaikan orang yang ibadah haji secara sempurna. Siapa orang yang sering tiap pagi di masjid, la yuridu illa yata'alam, dia tidak lain diamnya di masjid itu untuk menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kebaikan dan mengajarkan kebaikan, maka pahalanya seperti pahala orang yang haji secara sempurna. Atau ada hadis lain atau riwayat lain, orang yang dari subuh melaksanakan sholat subuh di masjid, setelah dia sholat subuh zikir wirid sampai menunggu waktu syuruk, dan sholat syuruk, setelah itu sholat syuruk, maka pahalanya seperti orang yang haji. Masya Allah. Kita lanjutkan terakhir aja satu halaman lagi, satu hadis lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-alimu, orang yang berilmu, wal muta'allimu, dan orang yang muta'allim, belajar ilmu, kahadhihi min hadhi, kahadhi min hadhi itu seperti ini gimana? Nah di situ dikatakan wa jama'a bainal musabbihah wal latitarina. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang alim, orang yang berilmu dengan orang yang belajar ilmu itu bagaikan seperti ini katanya. Wa jama'al musabbihah itu mengumpulkan dua jari telunjuknya, dikumpulkan dua jari telunjuknya dan dirapatkan. Ya. Syarikani fil ajri, kedua jari telunjuknya itu
bertemu gitu, syarikah, saling berdekatan. Fil ajri, di dalam mendapatkan kebaikan atau pahala. Wala khaira fi sairin nasi ba'd, dan tidak ada kebaikan fi sairin nasi, bagi seluruh manusia, ba'du, setelah mereka apa? Mempelajari, al-alim wal muta'allim, orang yang alim dan muta'allim, belajar dan mengajar. Jadi intinya tidak ada kebaikan di seluruh manusia itu kecuali dengan kebaikan-kebaikan belajar dan mengajar. Dan ini visi kenabian, belajar dan mengajarkan. Karena dengan kita mengajarkan itu, karena dengan kita mengajarkan ilmu, akan kita memperoleh banyak manfaat. Ya, kita tidak termasuk orang-orang yang kikir pelit terhadap ilmu. Walaupun kita punya ilmu satu huruf, 2 huruf, 3 huruf, tapi kita ajarkan kepada yang lain, itu lebih berkah. Itu lebih lebih baik dibanding orang yang kita belajar ilmu tapi tidak pernah diamalkan, tidak pernah diajarkan kepada yang lain. Maka pelajarilah ilmu dan ajarkanlah ilmu tersebut. Walaupun itu 1 huruf, walaupun itu 1 kata, alif, ba gitu. Insyaallah pahalanya akan ngalir. Kan salah satu amalan yang tidak akan terputus itu adalah ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairil islam wal muslimin. Nasallallahu wa barakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.